Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh seorang teman sebuah kisah seorang tukang becak di Yogyakarta. Tukang becak ini baru saja menerima bantuan sosial tunai BST 300.000. Lalu bantuan ini disedekahkannya ke Masjid Jogokarian. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar nama Masjid Jogokarian ini tidak asing lagi. Ya, salah satu masjid yang luar biasa di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Pengurus masjid ketika menerima sedekah tukang becak 300.000 ini kaget. Ini tukang becak dapat uang 300.000 kok semuanya disedekahkan. Lalu takmir masjid, pengurus masjid bertanya kepada tukang becak, mas-mas ini. Ya, kenapa Bapak memberikan semua? Padahal Bapak butuh uang ini 300.000 ini. Apalagi ini di tengah kondisi COVID-19. Apa jawaban tukang becak tadi? Selama ini, kata beliau, sudah bertahun-tahun saya berprofesi sebagai tukang becak ini. Rumah saya katanya dari tempat ini cukup jauh. Lalu ketika siang atau sore, saya tidak sempat pulang, saya ingin istirahat. Saya pernah istirahat di satu masjid. Lalu belum sempat istirahat, lalu saya sudah disuruh keluar. Katanya dilarang tidur di masjid. Saya juga sempat, kata tukang becak ini, butuh mandi. Lalu saya mandi di sebuah masjid, juga sempat dimarahi oleh pengurus masjid. Di masjid tidak untuk mandi. Tapi ketika saya datang ke Masjid Jogokarian ini, kata mas-mas tukang becak tadi, ternyata apa yang saya alami di masjid lain, di tempat-tempat lain tidak terjadi di sini. Saya justru di masjid ini, kalau siang saya sholat, lalu kemudian capek dan istirahat, saya tidur di sini, tidak ada yang memarahi. Kemudian saya juga kadang-kadang karena keringatan, lalu saya mandi di tempat ini, ganti baju di masjid ini, tidak ada yang marahi. Dan itu berlangsung sekian lama. Maka saya berpikir, saya suatu saat kalau punya uang, saya akan bersedekah. Nah, ternyata hari ini saya baru saja mendapat BST, bantuan sosial tunai 300.000 rupiah. Inilah kesempatan saya untuk bersedekah ke masjid ini. Karena kalau saya hitung, andaikan saya bayar misalnya untuk mandi, untuk istirahat, uang 300.000 ini tidaklah cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang luar biasa. Ada dua sesungguhnya pelajaran dari kisah ini. Pertama, masjid semestinya adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang ramah bagi banyak orang. Jangan sampai, Pak Ibu sekalian, masjid seakan-akan ini hanya tempat sholat semata. Jadi orang datang ke masjid, lalu dia sholat, lalu dia pulang. Tidak kaum muslimin. Ini bapak-bapak, saudara-saudaraku yang diamanahkan jadi pengurus masjid. Masjid bukan hanya tempat itu. Masjid tempat pembinaan umat. Masjid ekonomi digerakkan di situ. Masjid tempat pembinaan remaja. Masjid juga bisa tempat istirahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudaraku, terutama pengurus masjid, jangan sampai misalnya orang selesai sholat, lalu masih zikir, lalu ada istirahat, lalu suruh keluar Pak. Ini masjid mau dikunci, lampunya sudah dimatikan, kipas anginnya sudah dimatikan. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat lalu dia istirahat, sebentar silakan saja. Jadi
Petugas masjid jangan buru-buru dimatikan AC-nya, dimatikan lampunya, jangan. Ya, nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seperti itu masjid. Jadi masjid jadikan tempat yang menyenangkan, tempat yang ramah bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang yang misalnya mau mandi di tempat di WC masjid, silahkan, tidak apa-apa. Oh, kadang-kadang kita kan anggapan dia kan hanya datang ke masjid sekedar numpang ke WC saja, numpang mandi saja. Biarlah awal-awalnya seperti itu, lama-lama ajak mereka. Ya, mudah-mudahan mungkin yang biasanya hanya sekedar numpang ke WC saja, numpang mandi saja. Mana tahu setelah itu karena sering mendengar suara azan di masjid, sering mendengar dakwah walaupun dari luar masjid, lama-lama tersentuh hatinya. Jadi sekali lagi, berangkat dari kisah yang luar biasa tadi, saya mengajak masjid yang ada di mana saja. Ya, di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana saja. Ayo, Bapak pengurus masjid, ayo ubah mindset, cara berpikir kita tentang masjid. Ya, bikinlah jamaah senang, nyaman di masjid. Ya, berikan pelayanan luar biasa. Masjid Jogokarian itu, saya baca artikelnya, saya lihat juga video-videonya, bahkan di situ luar biasa, subhanallah Pak Ibu sekalian. Orang kehilangan sandal, kehilangan kendaraan sekalipun dijamin, begitu masjid. Jadi kalau ada yang misalnya kehilangan, ya ditanggung. Nah, ini jaminan luar biasa. Kenapa? Karena masjid aman. Ya, masjid diurus dengan sedemikian rupa. Nah, karena itu kaum muslimin, kalau kita bangun masjid, bangun musola, jadi yang ditunjuk jadi pengurus masjid. Jangan yang si Anu sajalah, si Fulan sajalah jadi pengurus masjid. Kenapa? Uangnya banyak. Jangan begitu. Siapa yang di pengurus masjid? Orang yang peduli dengan masjid, yang mengerti dengan masjid. Ruh masjid itu dia punya. Nah, ini Pak Ibu sekalian, hal yang pertama. Lalu yang kedua, nilai sedekah. Jadi bersedekah itu Pak Ibu sekalian tidak tunggu kaya dulu. Tidak tunggu banyak uang dulu. Kapan saja kita bisa bersedekah. Coba lihat mas-mas tukang becak tadi. Hidupnya susah, tapi dia juga bersedekah. Bahkan terima BST 300.000. Dia butuh sekali, tapi dia juga bersedekah. Kenapa dia bersedekah? Selain alasan yang beliau sebutkan tadi, karena dia tahu bagaimana pahala sedekah. Pahala sedekah ini luar biasa. Pahala infak itu luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam satu biji. Setiap biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100. Jadi kalau dikalikan Bapak Ibu sekalian, satu infak kita, satu sedekah kita, kelipatannya 700. Jadi kalau misalnya berinfak 1.000, 700.000 Ibu sekalian. Kalau berinfak seperti Bapak tadi 300.000 dia berinfak kali 700. Subhanallah. Karena itu kaum muslimin, kami mengajak kita semua, apalagi sekarang kondisi masih pandemi Covid, dampak sosialnya, dampak ekonominya luar biasa. Ya, nah, mari kita saling bantu, saling tolong sesama umat Islam. Bantu mereka yang membutuhkan, ya. Mungkin apa yang bisa kita bantu? Kita bantu. Mungkin saya hanya bisa bantu nasi bungkus. Silakan, enggak apa-apa. Saya hanya bisa bantu mungkin mungkin hanya telur dua butir silakan, apa yang bisa kita bantu. Saya hanya bisa bantu satu gorengan saja, silakan. Yang penting kita ikut, ya, membantu saudara-saudara kita. Inilah di saya menerima kiriman kisah dari sahabat saya ini. Saya kira ini kisah yang luar biasa yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Barangkali inilah berbagi singkat kami dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.